Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku dimanapun kalian berada, pada saat ini kita sedang menerima musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita berupa wabah penyakit bencana yaitu corona. Dan kita tidak tahu sampai kapan wabah penyakit ini akan terus berlangsung. Lalu apakah yang harus kita kerjakan untuk mengisi waktu-waktu bersama keluarga kita di rumah? Ada sebuah program yang dapat kita lakukan untuk mengisi keberadaan kita bersama keluarga kita di rumah. Apa program itu? Program itu dinamakan dengan program 1821. Program 1821 adalah program yang menyengaja orang tua untuk fokus dengan anak. Program ini, suami, istri, dan orang tua anak-anak akan berinteraksi secara full, mematikan segala jenis kotak, handphone, televisi, laptop, kompor, mesin cuci, dan lain sebagainya. Program 1821 artinya dari jam 18.00 atau jam 6 malam sampai jam 21 atau jam 9 malam. Sampai menjelang anak tidur. Tidak ada lagi sambil-sambilan dalam mengurus anak dan keluarga. Sambil masak, menyuci, menyetrika, sambil buka laptop, ponsel, televisi. Kecuali alat-alat itu menjadi sumber belajar. Itu pun hanya sesekali. Jika sering, bisa jadi itu tanda-tanda kita tidak mengurus anak karena hanya men-outsourcingkan anak pada laptop, ponsel, dan televisi. Apa saja yang dapat dilakukan pada saat kegiatan program 1821? Tidak mungkin kita kehabisan ide. Bagi yang masih bingung, jangan khawatir. Itu lebih karena sebagian kita belum terbiasa fokus. Fokus itu kata kunci alias tidak sambil-sambilan. Mencari ide itu jauh lebih ringan daripada melawan musuh terbesar 1821. Apa? Yaitu tidak fokus. Hampir semua orang yang melaksanakan program ini jika tidak terbiasa merasakan beratnya untuk istiqomah, berat untuk tidak menengok ponsel dan lain-lain. Namun jika mampu melewati selama 3 bulan, insya Allah malah nikmat dan ketagihan. Program 1821 adalah program yang sangat sederhana, praktis, dan mudah dilakukan, namun manfaatnya sama sekali tidak sederhana. Dengan program ini, perasaan bertanggung jawab akan muncul. Kita punya peran sebagai orang tua betulan, bukan hanya kebetulan menjadi orang tua. Perasaan percaya diri bahwa kita dapat menjadi orang tua terbaik muncul. Akibatnya energi positif dan cahaya kebaikan makin bersinar di keluarga kita. Itu dari sisi orang tua. Belum sisi manfaat untuk anak, dari sisi hubungan suami istri, orang tua dan anak yang makin menumbuhkan mahabbah, menumbuhkan rasa cinta di keluarga. Mempraktikkan program 1821 itu bagaikan kita memiliki program taklim atau halakoh ilmu atau pesantren di rumah. Tiap hari, tentu sebelum anak kita dihalakohkan, dipesantrenkan ke orang lain, anak-anak dihalakohkan dengan orang tuanya setiap hari. Demi Allah, semua anak butuh software yang harus diinstal ke dalam hati dan pikirannya untuk menggerakkan hardware yang akan mempengaruhi tubuhnya, yaitu sikap dan perbuatannya. Jika kita tidak menginstal software pada anak kita, buktikan anak kita akan mendapatkan software itu dari tempat lain. Bagaimana jika software itu ia dapatkan dari internet, televisi, dan pergaulan yang buruk? Na'udzubillah. Jadi, apa saja kegiatan 1821? Banyak. Tapi, jika dirangkum dalam 3 kata sederhana adalah belajar, bermain, dan mengobrol. Ketiganya sebenarnya bersinggungan, tetapi jika dikerucutkan hanya itu kegiatannya, belajar, main, ngobrol, atau disingkat dengan BMN. Yang pertama adalah belajar. Belajar itu tidak dibatasi mempelajari pelajaran sekolah saja, tapi bisa juga belajar hal-hal yang sederhana, seperti bagaimana supaya disenangi teman, bagaimana adab dan sopan santun di tempat umum. Kemudian yang kedua yaitu main. Serius, main sama anak malam-malam. Ini serius. Ada sebuah keluarga yang membebaskan main sore anaknya bersama teman-temannya. Kemudian pada malam hari, waktunya bermain dengan orang tua. Main sama anak jelas sunnah, itu bagian dari tarbiyah. Bagi kita, main itu bisa jadi main-main. Bagi anak, main itu serius. Namun bedanya dengan permainan pada siang hari, bermain pada 1821,
Jika memungkinkan adalah permainan yang tidak memacu adrenalin atau fisik berlebihan. Jika tidak, anak bisa terlambat berangkat tidur yang akan mempengaruhi jadwalnya pada pagi hari. Permainan yang tidak mengurus tenaga berlebihan, misalnya permainan congklak, ular tangga, monopoli, mencari harta karun, mencari kutu di rambut, pijit-pijitan, dan lain sebagainya. Seabrek permainan dapat kita temukan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ngobrol. Artinya bukan hanya membicarakan anak, tapi juga mengajak anak berbicara. Itu berbeda. Ngobrol itu menyehatkan jiwa. Ingat, orang-orang berbahaya di dunia bukanlah orang yang banyak bicara, tapi justru orang yang tidak bisa bicara. Maka bukan berarti orang bisu berbahaya, maksudnya adalah orang yang bisa berbicara tetapi tidak bisa mengungkapkan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Maka saudara-saudariku dimanapun kalian berada, marilah kita isi hari-hari ini, walaupun di rumah, mudah-mudahan kita bisa menambah dekat dengan keluarga kita. Mudah-mudahan ada hikmah di balik bencana wabah yang menimpa kita. Dengan ini kita bisa menambah dekat kepada keluarga kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan karena telah menonton video kami. Jangan lupa kunjungi channel kami yang lain di YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan WA untuk mendapatkan informasi, motivasi, dan pelajaran yang lebih. Semoga dengan ini semua kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.